sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafrida Hanum, NIM 22050001 dan dosen pengampu Ibu Desiana MKomI. Setiap perusahaan memerlukan pengendalian manajemen karena sistem tersebut didesain untuk mengatur aktivitas anggota organisasi melalui para pemimpin atau manajer organisasi agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Baik, selanjutnya apa sih evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen itu? Jadi, evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen adalah proses untuk menilai kinerja organisasi, departemen, atau individu terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan bahwa organisasi atau unit bisnis telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Jadi, efektif di sini maksudnya yaitu tepat waktu, dan sedangkan efisien yaitu tepat biaya ataupun biaya yang dikeluarkan itu tepat sesuai dengan planning yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, masuk kita ke metode evaluasi. Metode evaluasi adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat penilaian terhadap sesuatu seperti program, proyek, kebijakan, atau produk. Selanjutnya, metode-metode evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam evaluasi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan ini maksudnya yaitu pemimpin perusahaan berhak menilai kinerja dari karyawannya. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja keuangan. Ini juga perlu dilakukan supaya kita tahu bahwa perusahaan kita mampu menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya dan pengeluaran yang serendah-rendahnya. Kemudian yang ketiga, benchmarking. Benchmarking ini adalah membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan yang sama jenisnya dengan perusahaan kita. Ini perlu dilakukan supaya kita tahu apakah perusahaan kita memiliki kekurangan atau justru memiliki kelebihan dibanding perusahaan yang sama dengan perusahaan kita tersebut. Terus yang keempat, survei kepuasan pelanggan dan karyawan. Ini juga perlu kita ketahui supaya kita bisa mencari informasi dari pelanggan kita. Apakah ada kekurangan dari produk kita atau ada kekurangan dari pelayanan yang dilakukan perusahaan kita. Kemudian yang kelima, analisis rasio. Dan yang keenam, pengukuran kinerja non-keuangan. Ini maksudnya pengukuran kinerja non-keuangan ini seperti pengukuran pelanggan, karyawan yang lain selain di keuangan. Kemudian yang ketujuh, audit internal dan eksternal. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi. Langkah-langkah evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan evaluasi. Jadi, jika kita ingin melakukan evaluasi, yang pertama kita harus menetapkan tujuan dari evaluasinya. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu tujuan dari evaluasi, kita perlu melakukan identifikasi kinerja evaluasi. Setelah itu, baru kita lakukan pengembangan metode evaluasi. Setelah metode evaluasinya dikembangkan, barulah kita ke pengumpulan data. Setelah data-datanya dikumpul, baru
Selanjutnya kita lakukan analisis data. Setelah datanya dianalisis, kemudian kita harus melakukan penyusunan temuan. Setelah semuanya siap, baru kita masuk ke pelaporan. Setelah pelaporan, baru selanjutnya kita buat rekomendasi. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan pemantauan dan tindak lanjut. Jadi itu dia teman-teman terkait dari langkah-langkah evaluasi yang umum dilakukan dalam evaluasi sistem pengendalian manajemen. Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen penting dilakukan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Selain itu juga, evaluasi bisa memberikan penilaian terhadap kinerja pemimpin dan juga karyawan di suatu perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dari materi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.